Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yan Mariolfa. Di sini akan menjelaskan bagaimana rancangan penerimaan calon karyawan baru di PT Indonesia TRC Industri. Dalam penerimaan calon tenaga kerja atau karyawan baru, harus memiliki strategi yang baik. Harus dilakukan dengan langkah yang tepat supaya bisa mendapatkan hasil yang baik untuk perusahaan. Dengan adanya hal ini, maka diharapkan bahwa perusahaan kami bisa mendapatkan karyawan yang baik yang memiliki kualitas terbaik. Kemudian, pengembangan talent atau tenaga kerja. Pengembangan talent atau tenaga kerja termasuk dalam langkah perencanaan sumber daya manusia. Tahap ini dimulai dari perekrutan hingga yang terakhir hubungan baik dengan tenaga kerja atau SDM. Langkah-langkahnya: pertama, perekrutan; kedua, seleksi; ketiga, memilih dan mempekerjakan; keempat, pelatihan dan pengembangan; kelima, hubungan dengan pekerja atau sumber daya manusia. Berikut langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu perekrutan. Tahap ini adalah tahap di mana dilakukannya pencarian pada tenaga kerja atau SDM potensial yang bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan. Perusahaan melakukan perekrutan karyawan baru merupakan bagian penting dari proses menjalankan suatu bisnis. Karena dengan direkrutnya karyawan yang berkualitas, maka jalannya sebuah perusahaan akan lebih baik untuk mencapai targetnya. Meskipun beberapa perusahaan tidak menerima kandidat yang terbaik, tetapi tentu saja perusahaan kami akan menerima kandidat yang sesuai dengan keinginan dan sejalan dengan visi dan misi. Pada perusahaan kami, proses penerimaan calon tenaga kerja atau karyawan baru melalui yayasan penyalur kerja, baik level operator maupun level staf ke atas. Jadi, kami bekerja sama dengan yayasannya, antara lain Yayasan OKI, Yayasan Global, Yayasan Selma Jaya, Yayasan TIBI. Adapun tips merekrut karyawan. Sebelum melakukan perekrutan, langkah awal yang harus dilakukan adalah mencari informasi mengenai kebutuhan perusahaan supaya dapat mencari karyawan baru sesuai dengan kebutuhan. Ketika akan merekrut karyawan, harus memperhatikan posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas, harus memiliki strategi atau metode untuk mendapatkan karyawan yang kita inginkan. Kemudian, langkah yang kedua yaitu seleksi. Setelah mendapatkan dan melakukan kontak dengan para calon pekerja yang memenuhi kualifikasi dasar, saatnya untuk melakukan seleksi. Pada perusahaan kami, proses seleksi tidak dilaksanakan di perusahaan, tapi dilakukan di yayasannya. Hanya kandidat dengan hasil yang bagus yang akan kami proses ke tahap selanjutnya. Level operator dan staf memiliki alur yang sama, hanya prosesnya sedikit berbeda. Proses seleksi terdiri dari psikotes, work interview atau wawancara, dan medical check-up. Setelah diterima, nanti akan diorientasi di perusahaan. Langkah yang ketiga, memilih dan mempekerjakan. Memutuskan calon final untuk posisi yang dibutuhkan, serta memberikan penawaran kerja lebih detail sehingga mendapat terbangun kesepahaman antara perusahaan dengan calon pekerja. Jadi perusahaan benar-benar memilih kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan memiliki kualitas. Kemudian pelatihan dan pengembangan. Setelah mendapatkan tenaga kerja yang cocok, selanjutnya adalah dilakukannya pelatihan dan pengembangan agar tenaga kerja yang baru bisa menyesuaikan diri dengan perusahaan.
Selain itu, juga guna agar tenaga kerja harus bisa bekerja secara efektif dan efisien. Jadi setelah calon tenaga kerja baru diterima, dilakukan orientasi karyawan baru, kemudian setelah itu diletakkan di penempatan kerja masing-masing, kemudian dilakukannya pelatihan. Selanjutnya, hubungan dengan pekerja atau SDM. Berikan penilaian atau reward atau penghargaan kepada karyawan agar karyawan bekerja selalu termotivasi serta bekerja bersungguh-sungguh dan semangat. Itu pun kalau karyawan bekerja bersungguh-sungguh dan semangat juga akan menguntungkan perusahaan. Selain itu, lakukan juga pengawasan pada kinerja pegawai agar kualitas kerjanya bisa dimonitor. Usahakan perusahaan memiliki iklim yang nyaman untuk setiap pekerja dan berikan kepastian jaminan kesehatan dan sebagainya agar karyawan bisa fokus untuk bekerja dengan performa terbaik. Berikut ini sistem flow manual perekrutan karyawan. Terdiri dari pelamar kerja, tim rekrutmen, administrasi personalia. Pertama, pelamar kerja memasukkan berkas lamaran pekerjaan. Kemudian, diseleksi oleh tim rekrutmen. Setelah dinyatakan lolos, tim rekrutmen melakukan panggilan kerja terhadap pelamar kerja tersebut untuk melakukan tahap selanjutnya, yaitu psikotes. Setelah itu, psikotes dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya, yaitu wawancara. Setelah dinyatakan lolos, melakukan tahap selanjutnya juga, yaitu medical check-up. Setelah itu dinyatakan diterima oleh tim rekrutmen dan administrasi personalia, calon tenaga kerja baru melakukan orientasi. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.